sombong kepada orang sombong sedekah. Saya tersinggung mendengar ceramah Ustadz. Berarti ente busuk hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adikku sekalian, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Kalau kau merasa sepi, merasa sunyi dalam perjalanan dakwah ini, maka orang-orang sebelum engkau dulu juga pernah merasakan perasaan yang sama. Itu yang dirasakan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, ketika dicampakkan dari bumi kesayangannya Makassar, Sulawesi Selatan, dicampakkan nun jauh di sana, Afrika Selatan, Cape Town. Sepi, dikatakan sebagai pengkhianat, dikatakan sebagai orang yang melawan Belanda, jauh dari keluarga, jauh dari tempat kelahiran. Itu juga yang dirasakan oleh Cut Nyadin dalam getaran tubuhnya saat matanya tak dapat lagi memandang karena penyakit katarak, dan di saat yang sama dia terkena malaria di Sumedang, jauh dari Aceh, terasing. Itu juga dirasakan oleh Pangeran Diponegoro, harus jauh dari Yogyakarta, tempat kelahiran buah hati belayan jiwa, harus dicampakkan jauh ke Makassar. Itu juga yang dirasakan saudara-saudaraku yang terasing karena dakwah. Saudaraku dalam jalan Allah, Tuan Haji Abu Bakar Bashir. Saudaraku di jalan Allah, Tuan Haji Al-Habib Rizik Syihab. Ini perjalanan biasa. Itu juga yang ada dalam hati Buya Hamka ketika terasing, naik tapak kaki sepatu seragam itu ke atas meja. Hamka, kau pengkhianat, kau sudah jual bangsa Indonesia, kau bekerja sama dengan Malaysia. Meleleh air mata Buya Hamka. Tampaknya pisau di tepi penjara. Setan berkata, hai Hamka, ambil pisau itu, sobek darahmu. Kalau darah sudah tumpah, kau akan mati. Di Maninjau kau dipanggil sebagai datuk, nenek mama, orang terhormat, inyian. Di negerimu kau sebagai orang terpandang. Sedangkan di Jakarta, dunia mengakui keilmuanmu. Kau bergelar doktor honoris causa dari Al-Azhar University. Tak ada gunanya kau hidup kalau kau terhina. Tapi ternyata ada yang membangkitkan semangat. Apa yang membuatkan semangat itu bangkit? Tidak ada kecuali kau bersimpuh di hadapan Allah. Kau katakan dirimu kecil, aku tak ada apa-apanya, yang besar itu hanya Dia. Kau angkat kedua tanganmu, kau katakan di hadapannya, Allah Akbar. Oleh sebab itu jangan pernah putus. Siapapun bisa mengalami hal itu. Sekarang di mana mereka? Di mana Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati? Di mana Pangeran Diponegoro? Di mana Tuan Kutam Busai? Di mana? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Mereka tak pernah mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kalian yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Baca kitab Roh yang ditulis Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bagaimana kehidupan mereka yang mati syahid itu melambai tangan bidadari, membuat Said Kutub tersenyum. Datang mereka ke dalam penjara. Apa kata sipir penjara? Tolong kau ucapkan nanti ketika akan mati, la ilaha illallah. Said Kutub tersenyum. Apa kata dia? Aku mati karena la ilaha illallah. Engkau datang ke ruangan ini mengucapkan la ilaha illallah hanya ingin mendapatkan sesuap makan. Lalu kau ingin mengajari aku la ilaha illallah. Tak sempurnakah sandiwara ini? Ada orang-orang yang berkata la ilaha illallah karena hanya ingin mendapatkan sesuap makan, memenuhi janji perutnya. Sengaja diciptakan Allah perut lambung ini jauh dari kepala, paling tidak 3 jengkal. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Sengaja dibuat jauh supaya apa? Ini lambung, ini otak. Tapi ada orang-orang di situ lambungnya, di situ juga otak. Begitu murah idealisme dia jual. Abdul Somad itu kenapa kuat sekali suaranya? Itu yang bisa saya lakukan untuk agama ini.
Yang lain bisa dengan seragam tapak sucinya. Aku tak bisa. Yang lain bisa dengan seragamnya. Dia polisi, dia tentara. Saya tak punya seragam. Yang lain bisa dengan ototnya. Saya tak berotot. Satu-satunya yang bisa saya pakai suara saya inilah. Kalau suara ini pun juga tak boleh kuat, apalagi yang bisa dibuat menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak sampai masanya, nafas ini akan berakhir. Sekali tarik Allah, sekali hembus Allah. Allah ditarik, Allah juga yang dihembuskan bersama Allah. Tapi ada yang menakut-nakuti kita. Apa kata Bani Israel ketika sedang bersama Musa alaihi salam? Apa kata mereka? Berkata, Musa, lihatlah, pasukan Fir'aun berada di belakang kita. Mereka akan menangkap kita. Inna lamudrakun. Kita akan tertangkap Musa. Kita akan tertangkap Musa. Kalla. Kata Musa, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama aku ada Allah. Bersama dengan Allah hidup tak pernah sepi. Bersama dengan Allah merasa ramai di tengah kesepian, merasa sunyi di tengah keramaian. Tampaknya ramai, tampaknya banyak orang, tapi sebenarnya sepi karena hanya berdua saja dengan Allah. Pada saat sendiri di dalam penjara, gelap gulita, tak ada siapapun yang menemani, tapi mereka tetap tersenyum. Kenapa? Karena dia sedang berada dalam keramaian, karena ramai bersama Allah. Di dalam tempat yang gelap, di dalam penjara yang busuk, tapi bisa keluar tafsir Al-Azhar. Kenapa dia tidak stres? Kenapa dia tidak depresi? Kenapa tidak hilang ide-ide cemerlangnya? Karena kontaknya tak pernah putus. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa berada di ruang ber-AC? Tenang, adem, ayam, tentram. Mengapa tidak datang ide cemerlang? Karena kau sudah lama putus kontak dengan Allah. Oleh sebab itu jangan pernah kau putuskan itu dalam hembusan nafasmu. Maka sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawamu, yang keluar dari mulutmu adalah Allah.